Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap para remaja-remaji Hamzah, wabil khusus yang sama kita hormati Dewan Presidium. Mudah-mudahan kita sekalian selalu dalam hidayah, taufik, inayah serta lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini kita masih melanjutkan rutinitas kita, yaitu kajian ta'lim Majlis Ta'lim Hamzah yang masih menerangkan tentang fikih seputar ubudiyah kita. Mudah-mudahan pelajaran yang sudah kita pelajari dari dulu sampai sekarang membentuk pribadi-pribadi yang muttaqin, pribadi-pribadi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari saja kita mulai kajian kita dengan bacakan Al-Quran surat Al-Fatihah yang mana Fatihah ini kita hadiahkan terkhusus bagi guru-guru kita, orang tua kita, dan orang-orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan semuanya diberikan sehat selalu, yang udah nggak ada diberikan tempat sebaik-baiknya tempat. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa ila rijali sadati Nabi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa qarabati ajmain wa ila ruhi jamil awliya ila sholihin wal malaikati lil qurbin al qurbiyyin wa ila khususan ma'rif hadzal kitab as-sayyid Syekh al-alim al-alamah Abdullah bin Abdurrahman Balhaj Fadil al-Hadrami asy-Syafi'i wa ila wa jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa mu'allifil kutubil ladzina ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim wa ila wa jami'i abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa jami'i ahlina wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarila lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati talifihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sunanil wudu'i. Bermula fasal ini menerangkan sunnah-sunnah dalam berwudu. Kemarin sudah diterangkan rukun wudu. Ada berapa rukun wudu? Ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, ketiga membasuh dua tangan, yang keempat menyapu kepala, yang kelima membasuh kaki, dan keenam tertib. Nggak boleh kaki duluan baru tangan atau tangan duluan baru muka, itu nggak boleh, namanya nggak tertib. Nah ini sekarang mau nerangin sunnah-sunnah wudu, karena dalam hadis ada sesuatu yang diberikan kepada orang yang menyempurnakan wudu. Sempurnanya wudu adalah
dia dalam berwudu melakukan rukun wudu, sunnah wudu, dan adab wudu. Itu kalau mau apa? Sempurna atau isbagul wudu. Wudu mah gampang, iya gampang. Tapi pertanyaannya, sudahkah wudu kita sempurna atau belum? Karena banyak sekali fadilah yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang mau menyempurnakan wudunya. Di antaranya adalah yazidul umroh. Wudu itu akan menambahkan umur. Umur kita akan bertambah dengan gara-gara wudunya bagus. Kok bisa katanya wudu itu, katanya umur itu udah ditentukan. Rahmat Hidayat hari Senin, terus tanggal 1 bulan Januari 2060. Nah, berarti umurnya berapa? 80 tahun meninggal. Nah, maka fadilah dari wudu ini bisa memperpanjangnya. Kenapa? Karena Allah mencatat amal kebaikan takdir yang Allah berikan itu ada dua. Ada yang memang sesuai ketentuan Allah yang disebut ma fi ilmillah al-azali. Ada yang ma fi lauhil mahfuz. Ada yang di genggaman Allah takdir tuh. Ada yang dicatat di lauhil mahfuz. Lauh artinya papan, mahfuz dijaga. Setiap kita punya catatan. Yang tadi dikatakan Rahmat umurnya 60 tahun, dicatat di lauhil mahfuz. Maka 60 tahun ini bisa dihapus oleh Allah. Bisa dihapus tuh, bisa ditambahin. Gara-gara wudunya bagus, ditambahin jadi 2 tahun, jadi 62. Mana dalilnya? Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah bisa menghapus apa-apa yang Allah tetapkan, dan Allah bisa menetapkan apa-apa yang bisa menghapus. Jadi keduanya ini kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wudu itu jangan sembarangan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa wa mimma yuzidu ar-rizqa al-wudu'u, bahwa di antara yang menambahkan rizki pula yaitu wudu. Contoh, orang kalau rezekinya seret, banyakin dah wudu, tapi wudunya yang benar, insya Allah itu menambahkan. Sebelum kerja atau dalam kerja, setiap saat kita wudu. Coba rasain, wudu gratis apa enggak sih gitu? Gratis apa enggak wudu? Gratis, tapi yang namanya ibadah berat. Padahal umur pengennya panjang, duit pengennya melakukan sebab-sebab yang menuai kedua itu kadang-kadang malas. Tengah hari enak banget itu wudu, apalagi bulan puasa ya, sambil minum dikit. Nah, tuh begitu banyak fadilahnya. Yang ketiga, fadilahnya akan menjauhkan yajtanibu az-zur. Dengan banyak wudu kita terjauh dari sebuah maksiat, insya Allah. Nah, kita kan kadang-kadang ya apa namanya, maksiat namanya dosa ya, meledos kagak kerasa dosa itu. Ada aja yang membuat kita itu apa, melakukan dosa. Bahkan dosa kecil mah udah nggak kehitung. Ya, dosa kecil mah enggak kehitung. Maka menggugurkan dosa-dosa kecil itu dengan wudunya yang benar. Karena itu dosa yang menyebabkan rezeki kita terhalang juga. Innar rajula la yahrumu ar-rizqu alaihi
bidzambin yusibuhu. Sesungguhnya seseorang laki-laki dia akan terhalang rizkinya gara-gara bidzambin, dosa yusibuhu yang dia lakukan. Kudunya dapat tarikan, bohong, ya hilang tuh. Karena bohong ini penyebab yang paling utama seseorang menjadi fakir. Bukan miskin lagi, fakir. Orang kalau bohong ini akan mengakibatkan fakir seumur-umur. Maka jauhi daripada perbuatan bohong. Efek negatifnya begitu berat. Nah, kita kan nyari duit pengennya banyak aja. Tapi kita suka melanggar hal-hal yang dilarang oleh agama. Tanpa kita sadari hal yang dilanggar itu mempunyai efek yang kurang bagus terhadap kehidupan kita. Terlebih yang namanya bohong. Apalagi kalau lagi kongko ya kan? Kalau nggak bohong nggak sedep gitu. Bahasanya tuh. Kalau nggak bohong sehari sakit perut. Nah itu kan kita tanpa kita sadari bahwa bohong tersebut memberikan efek yang negatif kepada kehidupan kita, yaitu menjadi kefakiran. Nauzubillah. Taubat dah. Nah kemarin sudah diterangkan rukunnya, apa aja yang dibasuh, yang wajib. Kita untuk mencari kesempurnaan wudu, kita pelajari sekarang sunnah-sunnah wudu. Yang pertama wasunanuhu, dan bermula sunnah wudu asiwaku, yaitu siwak. Bawa siwak, udah bawa, udah beli belum? Bawa siwak. Kalau mau wudu nggak bawa siwak, pakai sikat gigi ya. Siwak tuh bersihin kotoran yang dalam mulut. Kemudian jadi sebelum wudu nyiwak dulu ya. Summa tasmiyatu makrunatan bin niyati ma'a awali ghuslil kafaini. Kemudian membaca bismillah dalam keadaan dibarengi dengan niat, serta pada awal membasuh dua tangan. Baca bismillah lagi, kocok-kocok tangannya. Tuh, siwak, habis itu baca bismillah. Kalau kita agak lupa-lupa, sering nih. Sering lupa tuh baca bismillah. Ya. Kata Nabi, la wudu'a lima lam yusami Allah. Nggak sempurna wudunya orang kalau dia nggak baca bismillah. Maka wudu itu baca bismillah sambil dikocokin tuh tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a, kan niat mah di sini, di hati ya. Nah kita kan sunnah apa? Melafazkan. Nah, sambil kocok tuh tangannya. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghar fardhanillahi ta'ala. Baca bismillah. Awali dengan bismillah. Segala sesuatu awali dengan bismillah. Kalau enggak gitu setan nimbrung. Wa talaffuzu bin niyati wastishabuha. Yang ketiga yaitu melafazkan tadi kayak tadi. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghar fardhanillahi ta'ala. Mengucapkannya itu sunnah. Kenapa disunahkan kan gitu? Amar Rasul disunahkan, pasti ada efek yang baik. Nah kita kan kadang-kadang fokus sama sunnah malam Jumat doang. Ya, asal bab malam Jumat aja. Bini 4 sunnah Rasul. Ya, lebah sunnah Rasul yang ini mah ya ilah wudu tuh. Hati-hati. Man tahawana bis sunani, siapa orang yang menganggap remeh terhadap sunnah, tahawana birrawatib, maka dia akan memperemeh kepada yang fardu. Hati-hati makanya, jangan sampai kita apa? Meremehkan sunnah. Emang awalnya begitu orang. Ya ilah ngerokok, kagak dosa ini. Ntar lama-lama nggak ilah nyabu tuh.
Wa ila matoh, bener nggak? Emang begitu ajakannya. Sembahyang Jumat, lah sunnah ini kita malah jalanan, kan musafir. Besokannya kagak sembahyang Jumat aja lagi. Ya berarti kan 3 kali jatahnya kalau munafik. Itu dari hari pertama ninggalin udah munafik kalau yang begitu mah. Kita kan kadang-kadang begitu mulu ya. Alasannya pinteran kita sama agama romana. Suruh masuk neraka kagak mau. Hidup romana jauh sama kelakuan surgawi. Allah karim. Dikata hidup dia ngatur kali gitu ya. Ngaji biar tahu hukum agama. Yalah, ngaji mulu sama aja sono sini ngaji. Sono sini ngaji iya, yang didapat apa gitu. Yang didapat udah diamalin belum? Belum. Ya minimal ngajinya rajinin gitu. Ngamalin kagak, tahu kagak, lah hidup makin tua begitu aja. Kayak orang keder, pagi nyari duit, dapat duit buat makan, terus ngantuk, tidur, istirahat, capek, habis bangun nyari duit lagi, habis nyari duit lagi, makan lagi. Kalau rokok ngopi mah selingan dah itu mah. Yang wajib kan makannya ya. Makan, habis makan ngantuk, tidur lagi. Apakah hidup sebatas begitu aja? Tidak mempunyai upgrade atau sesuatu yang akan kita bawa ke akhirat. Padahal kita sadar kita akan pulang. Dunia mah udah ada yang ngatur. Rezeki udah ada yang ngatur, tapi kita getol banget. Bagian lempengan akhirat mah yang nggak ada aturannya, kita nggak getol. Allah nanggung nggak rezeki kita? Nanggung apa enggak? Nanggung apa enggak Allah? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata hidup uget-ugetan. Dabah itu yang melata begitu tuh. Yang begini aja, uget-ugetan gini doang. Illa 'ala Allahi rizquha, kecuali dijamin rezekinya sama Allah. Itu apalagi kita. Satu, jaminan yang dijamin sama Allah, kita nyarinya sekuat tenaga. Nggak kenal waktu, malam kerja, pagi kerja, siang kerja. Pertanyaannya, di akhirat ada jaminan nggak? Nggak ada. Tapi kenapa kita terlalu leha? Padahal di akhirat itu jaminannya diri kita. Karena itulah agama memberikan nuansa, memberikan solusi. Seandainya engkau tidak bisa sering ke masjid, maka nih wudu. Kalau seandainya kalian tidak bisa sedekah dengan yang banyak, nih ada amal yang Anda bisa lakukan tapi bandingannya sama. Itu pentingnya ngaji supaya kita mempunyai kesadaran. Kita nggak harus ngaji terus-terusan. Kita nggak harus di masjid melulu, takkan disangka kekunci. Ya, enggak, agama nggak begitu ngaturnya. Silahkan kalian menyebar, fantasyiru fil ard. Kalian menyebar di muka bumi ini, wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah, kelebihan-kelebihan dari Allah. Rezeki mau udah diatur, lebihnya kita yang nyari. Cuman ingat nih, kalau saya panggil buruan maranin. Sisakan waktu untuk kita silaturahim dengan kawan. Sisakan waktu kita silaturahim dengan Allah. Kapan kita? 5 waktu nggak ada yang berjamaah. Ya, bener nggak?
Enggak disuruh 5-5-nya, kalau nggak mampu sekali. Nanti dari sekali itu terbiasa. Ntar aja udah tua-tuaan. Hati-hati. Itu namanya kalau dalam ilmu tasawuf namanya tulul amal, panjang angan-angan. Kalian terlalu berharap panjang usia sampai tua, padahal kalian pun kagak tahu umur sampai umur berapa. Maka penegasan dari hal ini, Allah berfirman, halakal mutasawwifun. Celaka orang yang ngentar-ngentarin ngaji malam Senin, tarai minggu depan. Nah, celaka satu. Sembayang ditantarin, celaka dua. Ya jangankan ibadah, contoh konkret, kita kesiangan narik, kesiangan masuk kerja, dikurangin apa enggak sama PT? Dikurangin apa enggak? Ya begitu aja. Hukum manusia yang diberlakukan pun ada pengurangan. Maka ketika kita tidak mengindahkan panggilan yang punya alam jagat ini, yaitu Allah, akan ada efeknya. Ya, celaka. Roman-romannya kita hidup nyari, kalau kata orang-orang mah, nyari duit sampai ke pantat-pantat gerahnya, kan begitu ya. Kagak ngumpul juga, ya Allah. Kagak ngumpul juga. Jangan sampai begitu. Caranya bagaimana? Ada caranya. Jangan sesibuk apapun kita dalam usaha kita, sesibuk apapun kita dalam kerja kita, usahakan yang wajib melakuin. Yang wajib, jangan suka ditinggal-tinggal. Khawatirnya bukan miskin lagi, copot iman. Copot iman. Karena dalam kitab Nasihat Diniyah, Sayyid Ba'alawi Al-Haddad mengatakan bahwa fa'inna man tahawana bis sholat, sesungguhnya orang yang menganggap remeh kepada sholat, faqad fahuwa mu'arridun alal mauti fi ghairi dinil Islam. Maka dia seakan-akan menyodorkan diri kepada Allah untuk mati dalam tidak keadaan Islam. Nauzubillah. Sibuk apapun ya, hati-hati ini. Apalagi zaman udah edan begini. Zaman udah edan. Siapa lagi yang bisa mempertahankan diri kita? Jangankan orang lain, kita aja kadang-kadang nyeplos mulu. Maka cuman satu-satunya yang dapat kita menjadi pegangan adalah sholat kita, ya. Jadi jangan sampai nih generasi muslim sudah tidak mengindahkan sholatnya. Sholat bisa dilakukan dengan cara wudu yang benar. Wudu yang benar kalau fardu dan sunnahnya lakuin. Nah, kita ngaji itu supaya kita buat kita gitu. Sholat kan tiap hari ya. Kenapa sih pikir wudu mulu? Diingetin, bukan diajarin, diingetin. Udah kebuatan banyak ilmu ya. Jadi yang ada lupa. Mana baca bismillah lagi wudu lupa. Itu saking banyaknya ilmu itu benar saking banyaknya ilmu, ya Allah. Terus bagaimana kalau baca bismillah lupa juga? Ya namanya orang benar. Ya urusan wudu. Muka main tabok, tangan main kepret, muka rambut main begini-gini doang. Kaki buat nendang air. Wudunya begitu kayak bocah. Ya kan? Fa'in tarokat tasmiyata, maka jika dia meninggalkan baca bismillah fi awalihi pada permulaan wudunya, pas ngusap tangan ingat, walau amdan, walaupun dia sengaja ninggalinnya, atau biha qabla faraghihi, maka datangkan, baca aja udah, walaupun yang penting belum beres wudunya.
Lagi baca apa? Lagi mengusap tangan, baru ingat iya tadi belum baca bismillah. Baca bismillahirrahmanirrahim. Terus baca apa lagi? Fayaqulu bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Jadi kalau lupa bukan bismillahirrahmanirrahim, bacanya diganti bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Apa? Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Nah, itu kalau lagi lupa. Kama fil akli wasyurbi, sebagaimana kita lupa lagi makan sama minum. Lah minum, nah ini minum itu nggak pernah baca bismillah. Waduh, mana air, beragu aja. Kayak blis. Minuman blis begitu. Makan juga sama. Tangan kuat seadanya ngeraup. Ini waplok. Ya Allah. Orang-orang silahkan yang maunya begitu. Kita yang terdidik jangan sampai sama gitu. Ketika kita makan nggak baca bismillah, ingatnya di tengah-tengah, bacanya jangan bismillahirrahmanirrahim, tapi bacanya apa? Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Kemudian summa ghuslul kafaini, cuci itu tangan kalau mau wudu, jangan langsung basuh muka, karena itu ada COVID. Ya, bakteri, kuman. Kita megang ini, megang setang, megang komputer, megang macam-macam. Jangan langsung dimasukin ke mulut tuh air, karena kotor tuh. Sunnah ini buat kebersihan kita ternyata. Gosokin dulu tangan tuh, yang nyelip-nyelip di mana? Di sela-sela tangan. Fa'ilam yatayaqqantuh rohuma, kalau jika dia tidak yakin sucinya itu tangan, kuriha gomsuhuma fil ma'il qalil, maka dimakruhkan untuk menyelupkan tangannya pada air yang sedikit. Kalau kita wudunya di bak nih, kita kagak yakin ama tangan kita suci apa enggak, maka bak itu jangan main celupin aja tangannya. Dicuci dulu. Tuh, satu apa tadi? Siwak. Dua, bismillah. Ketiga, membaca niat. Kalau baca bismillahnya lupa, maka diganti dengan bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Yang keempat, mencuci tangan. Ini kalau diurutin aja nih 2 lembar nggak habis malam ini. Banyak soalnya. Banyakkan sunnah wudu daripada rukun wudu. Orang-orang mau wudu, ulama dulu tuh hampir sejam. Enggak ngabisin air karena memang banyak. Bukan ngabisin air, justru karena memang sunnah-sunnah yang lain banyak. Ya kan? Kalau dihitung ada berapa? Ada 360. Sering disampaikan sunnah wudu itu ada 360. Kalau sunnah 1 menit aja, berarti udah 360 dibagi 60 berapa? Bisa 6 jam. Ya, 6 jam. 60 kali 6 kan 36. Semuanya 360 ini dilakukan, maka bisa 6 jam wudunya doang. Makanya ulama-ulama dulu dia selalu sekali wudu buat beberapa waktu. Tuh. Jadi kagak Allah. Makanya kita lemes. Baru gue wudu udah pengen kentut lagi aja. Allah. Bayar listrik kagak ke masjid. Ya Allah. Kalau kita Allah urut. Ya, masih bekawan sih roman-romannya kita sama setan. Ya,
tahu dibilangin nama Allah, inna syaitana aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata. Malah kita temenin. CS mana ada kental dikit ya kita sama setan. Ya Allah, setan kagak ada takut-takutnya sama kita. Bahkan kalau dilihat-lihat di zaman sekarang, setan itu udah pensiun dah kayaknya dari godain manusia. Iya, kadang. Coba lebih jahat manusia itu daripada setan. Benar, setan itu nggak pernah melarang manusia untuk tidak sholat. Kemana Bang Rahmat? Mau sholat, jalan. Nggak dialangin, tidak mencegah setan itu, cuman dia memengkolin. Lagi sholatnya nggak ingat, gitu doang. Tapi manusia coba, ya ilah tanggung ntar ya di jamaah, kagak kemana-mana main jamaah aja. Johor masal dirapel, kurang puas sama maghrib sama isya. Udah besok lagi ada kodok begitu. Kodok menjadi alasan. Nah ini kan kadang-kadang saya berpikir itu bahwa di era 2002 sampai selanjutnya kayaknya setan udah pensiun, nggak pakai godain lagi. Sekalinya datang ke masjid, ya cuman tagak tegek doang. Sholat Allahu Akbar, abis bar ingat apa aja, HP cerining, ya kan, gawean. Kata setan, lah gue belum deketin lo udah ingat apa aja, ya kan, udah nggak pakai digodain. Kita yang sudah terjerumus dalam lingkaran setan, ya makanya udah rada-rada CS romana kita. Mana CS-nya udah rada-rada kental dikit gitu ya kan, udah deket banget gitu dikit, cuman beda alam doang. Kalau dia mah halus, kita mah rada kasaran, cuman kelakuan nggak pati jauh beda. Ini kenapa? Karena manusia sekarang, terkhusus pemeluk agama Muslim, tidak mengindahkan lagi kaidah-kaidah atau hukum-hukum dan ilmu-ilmu Islam itu sendiri. Sehingga tanpa disadari kita yang romana nyamain setan gitu. Wah, main slot kan gak digodain sama setan itu. Cuman ngeliat iklan, lah tergoda. Ya Allah, ya kan? Ya, kebuatan banyak nih dosa kita. Sampai-sampai kita melakukan, jangankan maksiat, perintah Allah kita tinggalin gak ngerasa dosa kita. Kali maksiat mah kejauhan, ngerasa nyesel, kagak sholat, kagak ngaji, kagak ada nyesel-nyeselnya tuh. Nyesel gua ini kagak ngaji, kagak. Girang banget, ngaji mulu udah besok lagi aja. Setan udah nyata sekarang. Pokoknya ada temen yang romana kagak ngajak baik, lah itu udah indikasi bahwa dia adalah setan. Nggak pakai ditantarin yang begitu, langsung diruqyah. Bismillahirrahmanirrahim, bacain ayat kursi di bun-bunannya, ya. Temen kita kagak, malah ngojok-ngojokin kita kagak mau sholat. Nah itu kita, sikap kita bagaimana? Bukan diem aja, baca bismillah ayat kursi, tiup bun-bunannya biar jadi manusia lagi. Mana udah CS betul sama setan. Kemudian selanjutnya sumal madmadatu, kumur ya. Karena kalau enggak kumur, kotoran yang ada di mulut itu tidak terbuang. Pokoknya kudu bersih, mau ngadep ke Allah mah kudu bersih. Sumal istinsaku, kemudian nyedot air, upil semuanya tuh yang ada di mulut, yang ada di hidung kotoran, bersihin juga. Peribahasanya begini nih, peribahasanya ilok amat, ngadep Allah nggak lebih mulia daripada kita ngadep orang wali kota. Kita dipanggil sama bos, kerja di kantoran rapi, baju sampai gempi banget ya.
bener nggak? Pewangi banget, sepatu nggak boleh kena debu dikit, motor klimis. Ya Allah, ngadep siapa itu dia? Ngadep siapa? Manusia, bos. Yang belum tentu bos itu muslim sampai segitunya. Kita ngadep Allah tinggal sisaan. Dari pagi sampai jam 9 dah keringetan, jam 9 udah bau apok, jam 12 udah bau tengik. Allahu Akbar. Udah gak pakai cap minyak wangi lagi. Alasannya apa? Gue masih mending segini sholat. Tuh, akhirnya merendahkan. Apa-apa masih mending gitu sih. Enggak nyari yang paling bagus. Iya, kalau masih mending mah mendingan sholat dalam keadaan gimana ge. Cuman pertanyaannya, Allah lu kasih gitu kan sesuatu yang romana nggak pantas, wudu ecek ebre, ya kan, ati ambram-ambrangan, sholat asal jadi, lebahan minta gaji mah sama Allah. Ya Allah, pengen sehat, pengen punya anak soleh. Allah ngasih sesuatu itu pasti pakai sebab. Allah itu ngasih sesuatu pasti dengan sebab, karena itu sunatullah. Wah, mendung nih sebabnya hujan, hujan sebabnya apa? Mendung dulu. Penter-penter, walaupun penter-penter bisa nggak hujan? Bisa, tapi kebanyakan apa? Mendung dulu. Itu namanya sebab, sunatullah. Adanya anak, pernikahan dulu, emak sama bapak, baru ada anak. Tapi bisa jadi nggak makin nikah juga punya anak. Banyak orang banyak. Ya Allah, ya. Yang laki pengen jadi Nabi Adam, yang puan pengen jadi Siti Maryam. Kawin kagak, punya anak iya. Ya. Nabi Adam kan alaihi salam nggak nikah, langsung ada, tapi punya istri. Orang sekarang ikut-ikutan, nikah kagak dengan ikatan cinta, punya anak lurusin, sama aja lo ngejablay. Empuannya juga sama, gue penting punya anak, tapi nggak mau nikah. Banyak yang gitu, banyak udah sekarang. Udah salah kaprah. Untung aja kita umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang azabnya diintarin sama Allah. Ngeri kalau kita ingat-ingat mah.